Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan taftahu lana biha futuhal 'arifin wa tafaqqahana biha fid din wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi wa sahhil lana abwabal fadlik wa anshur alaina min khazain rahmatik ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita semua atas izin Allah Subhanahu wa taala dipertemukan kembali di majelis yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Mudah-mudahan semua langkah kita di tahun 2022 yang lalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di tahun 2023 akan lebih baik lagi. Jamaah rahimahullah, pada pertemuan-pertemuan yang lalu manusia setelah masuk alam kubur melalui proses yang panjang, kemudian manusia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua makhluk setelah mati, termasuk malaikat pun akan mati semuanya. Kemudian akan ada proses kebangkitan kembali, akan dibangkitkan kembali semua makhluk oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan makhluk yang pertama kali akan dibangkitkan oleh Allah adalah malaikat Israfil. Karena malaikat Israfil ini yang akan meniup sangkakala atas perintah Allah sebagai pertanda dibangkitkan kembali semua makhluk. Summa yaqulu wa ta'ala ya Israfil. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata, wahai Israfil, kum, bangkitlah kamu, ngadega sirah, bangkit kamu. Wanfukh fis-sur, dan tiuplah sangkakala itu. Nafkhatul ba'si, sebagai pertanda hari kebangkitan atau dibangkitkannya semua makhluk. Fayanfuku wa yunadi, maka niup malaikat Israfil dan memanggil-manggil. Karena yang memerintah Allah Subhanahu wa taala dan malaikat ini tidak pernah membangkang, maka ditiuplah sangkakala itu oleh malaikat Israfil dan memanggil-manggil. Ayatuhal arwah kharijah, wahai ruh-ruh yang telah keluar, wal idzaman nakhirah, lan balung-balung tulang-tulang yang telah hancur. Dipanggil semua ruh yang telah keluar dari jasad masing-masing dan tulang-tulang yang telah hancur. Wal ajsadul baliyah, lan jasad-jasad yang telah busuk-busuk.
semua dipanggil. Maka dikatakan ajsadul baliyah, jasad yang telah membusuk. Ya. Wal uruqul munqata'ah, dan urat-urat yang telah terputus-putus semuanya. Tidak ada yang utuh. Kita lihat orang-orang yang telah meninggal itu. Wal juludu matamazziqah, dan kulit-kulit yang telah tercabik-cabik. Ada yang disiksa dalam kuburnya oleh binatang-binatang, baik itu kalajengking, ular ataupun yang lainnya, dicabik-cabik semuanya. Wa syu'urul mutasaqitatun, dan rambut yang telah rontok, dan rambut-rambut yang telah rontok dipanggil semua oleh malaikat Israfil. Kumu, bangkitlah kalian semua, berdirilah. Li faslil qada, karena putusan hukum Allah, yang mana kalian dibangkitkan akan memperoleh keputusan dari Allah. Termasuk golongan mana kita ini? Ahli surga kah? Ahli neraka kah? Disitulah akan diputuskan seadil-adilnya. Tidak akan ada yang dirugikan sedikit pun makhluk Allah, khususnya manusia di hari kebangkitan itu. Pengadilan di dunia bisa direkayasa. Ya, kita saksikan sendiri pengadilan-pengadilan saat ini, mana yang adil. Kayak langka. Siapa akan berduit, dia akan menang. Fayakumuna, maka pada jumlah maka semuanya bangkit bi amrillahi ta'ala, karena perintah Allah. Semuanya bangkit setelah dipanggil oleh malaikat Israfil. Termasuk binatang-binatang pun akan bangkit semuanya. Malaikat-malaikat yang lain pun akan bangkit semuanya, karena atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pada saat itu wasu'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lan den takaken sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an makna qouli ta'ala, yaitu dawuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada suatu hari Rasulullah SAW ditanya oleh sahabat, yauma yunfakhu fis-sur fatatuna afwaj. Rasulullah SAW ditanya oleh sahabat tentang ayat ini. Yauma indinane yunfakhu den tiup fis-sur sakakala fatatuna afwaja, mangkateka makhluk kabeh afwajan hale berkelompok-kelompok. Sahabat bertanya, ya Rasul, apa maksud ayat ini? Allah Subhanahu wa ta'ala akan memanggil semua makhluk manusia yang pada saat itu akan berkelompok-kelompok. Ketika ada sahabat yang bertanya tentang ayat ini, maka fabaka, Rasulullah menangis. Rasul menangis. Menangisnya karena apa? Karena memikirkan kita semua, memikirkan umatnya. Pemimpin mana yang memikirkan rakyatnya? Rasulullah menangis. Kita semua belum lahir pada saat itu, sampai sudah diingat oleh Rasulullah bagaimana nasib kita nanti. Menangis Rasulullah. Summa qala, maka jauh Rasulullah, maka kemudian Rasulullah berkata,
Ayuhas sa'il, hai wong kang takon, wahai orang yang bertanya. Sa'altani an amri azim, kamu bertanya tentang sesuatu yang sangat besar, sangat agung, kata Rasul. Kamu bertanya kepada aku tentang sesuatu yang sangat besar dan agung. Innahu yu'syaru yawmal qiyamati aqwamun min ummati ala isnata asyara sinfan. Kata Rasul, sesungguhnya pada hari itu dikumpulkan pada hari kiamat, yu'syaruna, digiring pada hari kiamat, aqwamun, sapa pira-pira umat min ummati, dari umatku. Pada saat itu umatku digiring menjadi ala isna asyara, menjadi 12 golongan. Ya. Mudah-mudahan waktu cukup. Waktu beli cukup menyambung insyaallah. Ya. Jadi nanti akan ada 12 golongan dari umatku, kata Rasulullah. Al-awwal, yang pertama, fayusyaruna min kuburihim, maka den kumpulakan kabeh saking kubure umat, laisa lahum aidin wala arjuluhum. Ketika itu sebagian dari umatku dikumpulkan dari kubur atau bangkit dari kubur, laisa lahum aidin wa arjuluhum, tidak ada tangan dan tidak ada kakinya. Langkah sikil, langkah tangannya. Ketika bangkit, tangan yang semula ada tidak ada. Ketika bangkit, yang semula kaki ada tidak ada pada saat itu. Ini satu kelompok. Fayunadil munadi, maka undang-undang min kibalir rahman, maka ada suara panggil, haulai, mereka adalah, siapa mereka? Alladzina yu'dunal jiran, yaitu orang-orang yang menyakiti tetangganya ketika di dunia. Punya tangga jangan disakiti, siapapun tangganya, apalagi sesama muslim. Beda partai, beda apa-apa, beda kaos, tidak apa-apa. Awas, tahun politik mulai kan. Jangan karena beda kaos, beda bendera, saling benci, saling mengejek, saling menghina, jangan. Alladzi yudunal jiran, mereka adalah orang-orang yang menyakiti tetangganya. Matu walam yatubu, hale pada mati wong akiku lan ora taubat, dan mati sebelum bertaubat, sebelum minta maaf pada tetangga. Alhamdulillah di Indonesia ada kebiasaan baik, halal bihalal. Ya, bisa aja mempermasalahkan redaksi kalimat deh. Kamering inti saling memaafkan, monon bawis. Halal bihalal tuh. Di negara saja Cilangka, alhamdulillah di Indonesia ada. Halal bihalal tingkat RT, tingkat RW, tingkat kelurahan, sampai tingkat negara. Ya. Mati belum taubat. Fahadha, mangka utawi iki jazaa'uhum walasan, dan inilah pembalasannya dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu dibangkitkan dalam keadaan tidak ada tangan dan tidak ada kaki. Ribe mlaku ya ampun. Ya mungkin gelambang lembung bukan. Ya kayak ular, lambang. Ulat tuh, lambang, limbung, gendon. Masiru ilan nar, dan mereka akan digiring
menuju neraka. Qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, dan sembahlah Allah Tuhanmu, wa la tusyriku bihi syai'a, dan janganlah kamu menyekutukannya dengan sesuatu. Sembah Allah dan jangan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wa bil walidaini ihsan, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Ya. Orang tua wajib berbuat baik pada orang tua. Sebodoh apapun orang tua kita, wajib berbuat baik, wajib taat. Semiskin apapun orang tua kita dan kitanya kaya, wajib berbuat baik pada orang tua. Jangan sakiti orang tua. Wa bidil qurba, dan kepada kerabat, berbuat baik pada kerabat kita, kakak, adik. Jangan karena lantaran warisan putus keluarga, jangan. Harus berbuat baik. Wal yatama wal masakin, dan kepada anak-anak yatim kita harus berbuat baik. Yatim jangan disakiti, jangan dijadikan alat anak yatim ini untuk mencari dana sehingga anak yatim ya terlantar. Mengajukan proposal ke sana kemari buat anak yatim yang akan terlantar, tidak diperhatikan. Wal masakin, dan orang-orang miskin. Wal jaridil qurba wal jaridil junub, dan pada tetangga yang jauh dan tetangga yang dekat. Harus berbuat baik, ihsan. Jangan sakiti tetangga, nanti resikonya tadi tidak ada tangan dan tidak ada kaki. Kemudian wa amal fajusani, adapun golongan yang kedua, fayusyaruna min kuburhim ala surah dabbah. Sebagian lagi dari umat kata Rasulullah akan bangkit dari kubur dan digiring dalam keadaan seperti ala surah dabbah, berbentuk hewan melata. Yuqaulaha khanazir, dikatakan maaf golongan mereka adalah seperti babi, berbentuk babi, khanazir. Fa yunadil munadi min qiblar rahman, maka ada suara panggilan haula, mereka adalah alladzina yatahawanuna fis shalah, mereka adalah orang-orang yang melalaikan sholat 5 waktu. Lalai, sibuk dengan alasan, kenapa kamu tidak sholat berjamaah zuhur? Sibuk. Asar nembe cekal, maghrib lagi sarapan, isya ngantuk, subuh bablas. Orang-orang yang melalaikan sholat 5 waktu, maka akan seperti babi. Matu walam yatubu, mereka mati dan belum bertaubat, belum sempat melaksanakan sholat 5 waktu sudah mati. Na'udzubillah min dzalik. Fahadha jazaa'uhum wa masir ilan nar, maka inilah balasannya. Kama qala Allah Ta'ala, fawailul lil musallin, celakalah orang-orang yang sholat. Siapa? Alladzina an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang melalaikan sholat. Waktunya dilalaikan, ngerti adzan panggilan sholat, tapi diengkok-engkok sampai bablas waktu zuhure, asar bablas maning, sahur.
Bahkan di dalam surah Al-Mudaththir ini akan termasuk orang yang dimasukkan ke dalam neraka Saqar. Salah satu di antara orang-orang yang masuk dalam neraka Saqar adalah penghuni neraka Saqar adalah orang yang melalaikan sholat 5 waktu. Masalakakum fi Saqar? Apa yang menyebabkan kamu menjadi penghuni neraka Saqar? Wahai penghuni neraka Saqar, apa sih penyebabmu sehingga kamu ini berada di sini di tempat ini? Qalu lam naku minal musholin. Mereka mengatakan, kami dahulu bukan termasuk orang yang sholat. Kami dahulu ketika di dunia meninggalkan sholat 5 waktu, melalaikan sholat 5 waktu, maka kami menjadi penghuni neraka Saqar. Siapa lagi? Walam nut'imul miskin. Dan kami dahulu ketika di dunia menelantarkan orang-orang miskin. Kita harus perhatikan orang miskin. Dalam Islam dianjurkan, bahkan wajib jika kita mempunyai harta lebih, terutama dari keluarga kita sendiri. Perhatikan kakak, adik, ponakan yang kelihatan kurang kita bantu. Ya. Jangan membantu yang jauh dulu, yang dekat dulu. Ada mungkin kakak yang tidak apa-apa. Harus lebih didahulukan keluarga. Keluarga sudah tetangga, kanan kiri. Ya, teman-teman dekat. Kemudian baru ke tempat yang jauh. Jangan membantu yang jauh sementara yang dekat dalam kondisi kekurangan. Wa kunna nakhudhu ma'al khaidin, dan kami dahulu, kata penghuni neraka Saqar ini, kami dahulu termasuk orang-orang yang membicarakan keburukan bersama orang-orang membicarakannya, merumpi, ya, riba, selalu menjelekkan orang lain. Ya lagi-lagi awas tahun politik ini, sebaik apapun akan dijelekkan lawan politiknya. Sebaik apapun. Wa kunna nukadzibu yaumiddin, dan kami dahulu mendustakan, tidak percaya, tidak yakin akan adanya hari kiamat, sehingga datang kematiannya. Dan apa sih neraka Saqar ini? Wa ma adraka ma Saqar? Tahukah kamu apa neraka Saqar itu? La tubqi wa la tadar. Neraka Saqar tidak membiarkan dan tidak meninggalkannya sesaat pun. Artinya selalu disiksa dalam neraka Saqar ini. Itu diantaranya orang-orang yang melalaikan sholat, orang-orang yang menelantarkan orang-orang miskin, orang yang suka menggibah, dan orang yang tidak yakin akan adanya hari kiamat. Selalu disiksa dalam neraka Saqar. Lawahatul lil bashar, dan tempat pembakaran kulit manusia. Alaiha tis'ata asyar, dan di atasnya akan dijaga oleh 19 malaikat penjaga. Itu neraka Saqar. Jadi yang kedua adalah orang-orang yang melalaikan sholat akan berbentuk babi. Wa amal fawjus salis, adapun golongan yang ketiga, fayuksharuna min kuburim wa butunuhum mislul jibal. Yang ketiga, ketika bangkit dari kubur dan digiring dalam keadaan wa butunuhum, lan wetenge wong iku dan perut mereka mislul jibal, itu kayak gunung, seperti gunung perutnya membengkak. Ya Allah, perutnya buncit sebesar gunung. Muli'at min hayyatin wa aqarib, yang mana di dalam perutnya dipenuhi dengan hayyatin, ular-ular, wal aqarib, lan kalajengking. Isi perutnya bukan nasi, bukan spaghetti,
isinya ular-ular berbisa dan kalajengking. Siapa mereka? Dan ular dan kalajengking ini sebesar bighal, sebesar khimar. Bayangkan. Haula alladzina yamna'una az-zakah. Haula, mereka adalah alladzina yamna'una az-zakah. Mereka adalah orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakatnya. Sudah wajib zakat tapi tidak mau dikeluarkan zakatnya. Emang. Padahal zakat itu cuma 2,5%. Masih akeh. Lamun sejuta kan kurangnya 20.000. Masih akeh. Tapi tidak mau dikeluarkan zakatnya. Maka ancamannya itu. Perutnya membesar, membengkak dan dipenuhi dengan ular dan kalajengking. Matu walam yatubu, dan mereka mati sebelum bertaubat, dan inilah balasannya. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, walladzina ya'nizuna dzaba wal fidda, walladzina lan wong akeh dan mereka ya'nizuna dzaba yang menyimpan emas wal fidda dan perak, wala yunfiqunaha fi sabilillah, dan emas dan peraknya ini tidak dikeluarkan di jalan Allah, tidak dikeluarkan zakatnya, tidak disedekahkan, tidak diinfakkan emas dan peraknya atau harta bendanya itu. Fabashirhum bi'adzabin alim, maka beritakanlah kepada mereka akan ada azab yang pedih, akan ada siksa yang sangat berat. Ya. Apa siksanya? Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam. Pada hari itu, pada hari ini kata Allah Subhanahu wa Ta'ala akan dipanaskan emas dan perak itu. Fayaj'alu wa ta'ala bi kulli dzakin min halawhatan minan nar, maka akan dijadikan oleh Allah cairan emas dan perak atau cairan harta bendanya itu seperti papan untuk menuju ke neraka. Fatukwa bihajibahum, maka kemudian ditempelkan, disetrikakan jibahum pada dahinya, wa junubuhum pada lambungnya, pada perutnya, wa dhuhuruhum dan pada punggungnya. Disetrikakan, ditempelkan setelah dipanaskan. Ya kita terkena puntung rokok saja lumayan itu kakinya, cingkrak-cingkrak. Yang ngijek puntung rokok yang masih nyala, cingkrak-cingkrak. Ya. Ibu-ibu lagi masak kena penggorengan, ya, cingkrak-cingkrak tangannya. Ya. Hadza ma kanazum li anfusikum, iki utawi iki siksa, inilah siksa untukmu yang pada waktu itu kamu di dunia menyimpan harta bendamu. Fadzuqu ma kuntum taknizun, inilah siksanya kata Allah. Ya. Jadi golongan yang tiga atau kelompok yang ketiga akan ada sekelompok perutnya membengkak sebesar gunung yang dipenuhi dengan ular dan kalajengking sebesar keledai. Mereka adalah orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat, tidak mau mengeluarkan sedekah dan infaknya. Kemudian wa ammal fajr rabi', lan anapun utawi golongan kang kaping 4, golongan yang keempat, fayuksyaru,
min kuburihim yajri min afwahihim damun. Ada sekelompok, ada segolongan yang keluar atau bangkit dari kuburnya, kelihatan yajri min afwahihim, ada milih saking cangkeme, damun wa am'a'uhum, yaitu mengalir dari mulutnya darah, ya, darah yang keluar dari perut, dari mulutnya. Alal ar wan nar takhruju min afwahim, dan tidak hanya itu, keluar dari mulutnya adalah jilatan-jilatan api, mengeluarkan darah dan keluar jilatan api dari mulutnya. Fayunadil munadi min qibal rahman haula, mereka adalah alladzina kadzabu fil ba'i wasyira, mereka adalah orang-orang yang bohong dalam jual belinya. Awas dagang, hati-hati, jual beli apapun jangan bohong. Blesak ya ngomong blesak. Ini kendaraan, ini kelemahannya, ini kekurangannya, ini rusaknya, ini. Mana beli kamu orang? Kayak dipoles dingin, ditutupi dingin. Ya, ambilan laku. Dipoles dingin. Itu orang-orang yang berdosa, orang yang bohong, orang yang tidak jujur dalam jual beli. Baik yang belinya maupun pedagangnya. Jadi kang tuku beli ning kana susmene lebih murah. Jadi kang tuku mungkin orang pisang. Jadi kang dagangnya gelem busung. Tuku bebloli sampai gelem busung. Ya, sumpah wong Cirebon. Gelem busung wong sekecamatan. Enak banget. Ya. Jangan menggunakan sumpah. Kalau tidak boleh, sudah bilang saja tidak boleh, belum dapat. Ya. Sampai matinya belum bertobat. Kama qala wa ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina yashtaruna bi'ahdi aymanihim samanan qalila. Innal ladzina satune wong akeh yashtaruna kang pada adol tuku, sesungguhnya orang-orang yang menjual bi'ahdillah dengan janji Allah, wa aimanihim dan dengan sumpahnya, sampai mengeluarkan sumpah demi Allah bloli tuku vacancy. Ya. Jadi kalau tuku gelem busu ning kana luwih murah. Pada bohongnya. Samanan qalilan, dengan harga yang sedikit rendah. Ya, jadi yang keempat adalah orang-orang atau golongan yang keluar dari mulutnya darah dan juga keluar api dari mulut.